Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan dan maknanya. Yang pertama, KTV atau tanda-tanda vital, yang mana kalian akan diukur tensinya, nadinya, frekuensi nafas, serta suhunya. Ini untuk mengetahui apakah kalian ada penyakit fisik atau tidak. Yang kedua, kalian akan diukur berat badan dan tinggi badannya. Nah, dengan ini akan mengetahui indeks massa tubuh atau IMT, yang mana IMT bisa diukur dengan suatu rumus, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ini untuk kategori IMT ada yang underweight, normal, overweight, dan obesitas. Untuk normal yaitu 18,5 sampai 22,9 guys. Jadi kalian hitung sendiri ya sebelum periksa. Kemudian lila atau lingkar lengan atas. Nah, lila ini diukur untuk mengetahui adakah kekurangan energi kronis atau tidak. Nah, nilai normalnya itu 23,5 cm atau lebih. Nah, jika KEK atau kekurangan energi kronis, efeknya adalah bayinya bisa BBLR atau berat bayi lahir rendah. Ini sangat berbahaya guys, karena akan meningkatkan risiko infeksi dan juga kekurangan gizi pada bayi. Yang keempat adalah golongan darah, yaitu AB atau O, dan juga resus positif atau negatif. Ini penting karena apa? Karena jika ibu dan bayi tidak dalam golongan darah yang sama atau yang sama, itu akan menyebabkan koinkompatibilitas ABO atau resus. Nah, kondisi ini itu terjadi pada saat darah ibu dan juga bayi berbeda golongan darah atau berbeda resus bercampur dan mengakibatkan suatu inkompatibilitas. Nah, di mana darah ibu dan bayi yang bercampur itu akan membentuk satu zat antiserum darah ibu, sehingga darah ibu itu menganggap bahwa eritrosit bayi itu sebagai suatu antigen sehingga diserang guys. Jadi ini bisa menyebabkan suatu prematuritas atau keguguran, dan juga bisa menyebabkan suatu hemolisis atau bayinya kuning, atau juga bisa juga yang paling buruk adalah bayinya meninggal ya guys. Ini contoh gambarnya bahwa bayi dengan resus positif, kemudian ibu dengan resus negatif, kemudian darahnya akan bertemu sehingga darah ibu akan menganggap bahwa darah janin adalah suatu antigen sehingga diserangi oleh darah ibu, sehingga janinnya dianggap sebagai suatu zat asing akan diserang oleh darah ibu. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah hemoglobin. Nah, ini itu untuk mengetahui apakah ada anemia atau tidak. Nah, kenapa perlu dicek ada anemia atau tidak? Karena anemia ini punya efek pada kehamilan yang buruk ya guys. Contohnya adalah BBLR atau bayi berat lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram. Kemudian prematuritas atau bayi lahir sebelum waktu lahir, yaitu kurang dari 37 minggu. Nah, ini sangat bahaya guys. Bisa juga terjadi pendarahan pasca melahirkan. Nah, ini penting bagi perempuan-perempuan yang akan menikah ya guys. Jangan sampai anemia. Anemia itu tandanya itu ada lemah, lesu, letih begitu ya. Itu yang paling mudahnya untuk tanda-tanda anemia. Nah, untuk HB sendiri yang digolongkan sebagai anemia itu ada penggolongan sel sendiri, yaitu HB normal jika lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian anemia ringan jika 11 sampai 11,9. Kemudian anemia sedang jika 8 sampai 10,9. Anemia berat jika kurang dari 8 ya guys ya. Yang keenam yaitu imunisasi TT atau tetanus toxoid. Nah, ini fungsinya itu untuk mencegah tetanus pada bayi dan ibu. Jadi wanita yang akan menikah itu akan diberikan suntikan imunisasi di lengan atasnya guys, secara intramuskuler atau di dalam ototnya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan sih kalau wanita mau menikah? Nah, yang pertama
yaitu mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti hati, daging sapi, ikan, daging ayam. Nah, karena apa? Karena itu mengandung zat besi yang tinggi sehingga tidak menyebabkan anemia. Nah, selain itu apa? Selain itu adalah pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, ini itu bisa dikonsumsi rutin per minggu. Kemudian, kalau konsumsi TPD atau tablet tambah darah itu harus diminum setelah makan dengan air putih atau jus buah, jangan dengan teh, kopi, atau susu. Nah, kemudian jika perempuannya itu anemia, maka tablet tambah darah itu sesuai dengan anjuran dokter, guys. Yang terakhir juga, jangan lupa jika usia calon pengantin wanita kurang dari 20 tahun, maka tunda kehamilan sampai usia 20 tahun. Karena pada usia kurang dari 20 tahun, maka akan meningkatkan resiko tinggi terjadinya komplikasi pada ibu dan janin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semangat untuk para calon pengantin perempuan. Selamat jadi ibu. Terima kasih.